Bapak Ibu, sanak keluarga yang terkasih, selamat malam semuanya. Masing-masing kita dikenal dari nama. Ada yang namanya Luis, ada yang namanya Victor, ada yang namanya Yungkin, ada yang namanya Amin, dan seterusnya. Sebagai orang beriman, masing-masing kita pada waktu dibaptis punya nama pelindung atau nama kudus. Misalnya ada yang punya nama Andreas, ada yang punya nama Raimundus, ada yang punya nama Cornelius, dan macam-macam. Nama yang diberikan kepada kita itu berarti bahwa kita harus belajar pada nama orang kudus yang kita kenakan. Jadi bukan hanya sebagai tempelan, tetapi bagaimana teladan orang kudus yang kita pakai namanya itu sekurang-kurangnya, kalau tidak bisa sampai sempurna, minimal setengah. Misalnya Santo Cornelius, kalau dipakai nama itu maka harus tahu riwayat hidup Santo Cornelius dan belajar seperti apa Santo Cornelius itu. Demikian juga Santo Santa yang lain. KBG juga punya pelindung orang kudus. Kita di sini pilih Santo Fransiskus Xaverius yang masih bersaudara dengan Santo Ignatius dari Loyola. Maka kalau KBG bilang ini dengan perawas, itu sebenarnya saudara. Karena Fransiskus dengan Ignatius 2 dari 5 orang yang menjadi pendiri serikat Jesuit. Mereka bersahabat waktu mereka sama-sama sekolah di Paris. Semangat yang mau kita pelajari dari Santo Fransiskus Xaverius adalah semangat misionernya, semangat misinya, semangat pewartaan Injilnya, semangat kerasulannya. Dari keluarga bangsawan, tetapi Santo Fransiskus rela untuk tinggalkan kampung halamannya, rela untuk tinggalkan keluarga, rela untuk tinggalkan kenyamanan-kenyamanan sebagai keluarga bangsawan dan datang ke tanah Asia, Indonesia khususnya, untuk mewartakan Injil. Dalam riwayat hidupnya yang kita dengar tadi, dia masuk ke Indonesia, masuk ke daratan Cina, mau masuk ke Jepang juga sebentar, tapi setelah itu mau masuk lagi tempat yang lain juga, akhirnya dia sakit dan tidak bisa masuk. Semangat kerasulannya yang luar biasa. Perayaan kita pada malam hari ini bukan hanya ulang tahun komunitas, tetapi 100 tahun keuskupan yang dirayakan oleh KBG Fransiskus Xaverius. Maka kalau kita ingat karya misi pewartaan Injil di wilayah keuskupan kita, kita ingat selain Santo Fransiskus Xaverius, kita ingat tokoh yang lain adalah Paulus Chen Onmi, orang Tionghoa, Bapak Ibu. Beliau orang Cina, tetapi dia yang menjadi peletak dasar agama Katolik, iman Katolik di keuskupan kita. Waktu saya baca surat Gembala Bapak Uskup, kita bisa pembukaan tanggal 27, Bapak Uskup singgung bahwa
jangan pernah lupa akan sejarah iman kita. Dan Paulus Cienoni punya makam di Sungai Selang, masuk wilayah paroki Bernadette. Dari situ misi di wilayah keuskupan kita mulai menyebar sampai ke Bitung. Jadi kita yang menerima Kristus, kita yang dibaptis di sini menjadi Katolik, harus ingat bahwa misi kita itu sudah dimulai oleh Santo Fransiskus Xaverius, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Paulus Cienoni, datang sebagai tabib untuk menjadi semacam dokter, perawat, bidan untuk para pekerja tambang timah. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris awam, mewartakan benih-benih iman kekristenan yang ada di wilayah Pangkal Pinang. Yang menarik dari Bapak Paulus ini adalah waktu dia di Sungai Selang, itu setiap rumah orang Tionghoa itu biasanya di sebelahnya ada satu bangunan seperti kelenteng kecil, ya. Lalu di dalam kelenteng itu ditaruh dupa, buah-buahan atau gaharu dan segala macamnya. Dia tidak bongkar kelenteng ini, tetapi dia keluarkan isi yang ada dalam kelenteng, lalu diganti dengan salib Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, gambar-gambar kudus. Cara pewartaan yang sangat sederhana sebagai seorang awam, tetapi kemudian buahnya itu kita alami sampai saat ini. Kita bersyukur bahwa benih yang sudah dimulai oleh Santo Fransiskus dilanjutkan oleh Bapak Paulus Cienoni, dan sekarang tugas kita adalah melanjutkan karya-karya yang sudah mereka mulai. Maka semua umat komunitas Santo Fransiskus pada perayaan ini, pertama, ingat bahwa Fransiskus Xaverius adalah pelindung karya misi. 3 bintang gereja partisipatif, salah satunya itu adalah misi. Misi itu apa? Misi itu pergi untuk mewartakan Injil. Kemana? Keluarga masing-masing, komunitas-komunitas kita masing-masing, paroki kita, masyarakat kita. Itu adalah karya pewartaan Injil, misi perutusan. Kalau dulu misi itu dikenal sebagai tempat di mana benih Injil belum bertumbuh, misalnya misionaris Indonesia pergi ke tanah Afrika, atau misionaris dari Barat, dari Belanda datang ke sini. Dulu misi dipahami dalam arti yang hebat-hebat, tetapi sekarang misi itu sederhana. Pergi kepada keluarga, wartakan Injil di tengah keluarga. Pergi kepada komunitas, wartakan Injil, paroki dan masyarakat kita di mana kita hidup. Itu adalah misi. Lalu yang kedua, bintang yang berikutnya bisa mulai dari belakang. Setelah misi, kemudian komunio atau persekutuan. Saya kira Santo Fransiskus Xaverius dan Bapak Paulus, mereka datang murni untuk mewartakan Injil, maka mereka berusaha untuk menghimpun umat. Mereka tidak buat umat itu terpecah-pecah. Mereka tidak buat umat itu terkotak-kotak atau terpisah. Kalau kita berperlindungan pada Fransiskus Xaverius, maka tugas kita di komunitas adalah harus saling mempersatukan. Kita jumlahnya sudah sedikit, tidak banyak. Kalau kita tercerai-berai, maka tidak ada lagi orang. Maka kita yang kecil, kalau semakin saling menguatkan, saling membangun persekutuan, komunio di antara kita, maka kita kecil, tetapi orang bilang kecil-kecil
cabai rawit. Dan yang paling pertama adalah berpusat pada Kristus. Dalam pewartaan Injilnya, Fransiskus tidak pernah lepas dari Yesus. Dia tidak mewartakan dirinya, dia tidak menunjukkan kehebatan-kehebatannya, tetapi melalui pewartaannya dia mau supaya banyak orang mengenal, mengimani, mencintai, dan kemudian percaya, memberi diri pada Kristus. Itulah yang kita sebut berpusat pada Kristus. Maka komunitas kita, Santo Fransiskus, harus menjadi komunitas yang berpusat pada Kristus, di mana Injilnya, di mana Ekaristinya, di mana doa-doanya. Bukan ketua komunitas yang menjadi pusat kita, bukan wakil atau bukan siapapun, tetapi tetap Yesus harus menjadi pusat. Inilah yang memberikan kekuatan kepada Fransiskus Xaverius, kepada Bapak Paulus Cianculini, dan inilah yang menjadi daya bagi kita semua untuk terus bermisi mewartakan Injil. Semoga perayaan hari ulang tahun dan pelindung komunitas kita menjadi orang-orang seperti yang dikatakan Santo Paulus. Apalah upah kuli kalau saya sudah mewartakan Injil. Jawabannya apa tadi? Apa jawabannya? Upahku adalah tidak dapat upah. Tulus untuk mewartakan Injil. Amin.